Shalom, selamat malam untuk para jemaat Kia Condro Kusumo dan juga para sahabat yang mengajar. Ya, hari ini kita kembali di hari Rabu, tanggal 15 saat ini, dan kita kembali belajar pendalaman Alkitab. Ya, maaf minggu yang lalu saya sempat sampaikan kemungkinan saya akan take video di Bandung bersama Pak Hendri, Pak Pendeta Hendri, tapi rupanya tidak bisa ya, karena itu mungkin diundur minggu depan. Dan hari ini saya bentuknya premier, jadi ini sudah di take beberapa waktu sebelumnya, tetapi disiarkan secara premier pada hari Rabu setengah 7 malam. Tetap bisa tanya, bisa chat, tanya di kolom pertanyaan, silahkan, tetapi saya akan jawab minggu depan ya, saya karena memang kondisinya tidak memungkinkan untuk live streaming ya. Oke, kita akan belajar pada malam hari ini dua hal ya, yaitu bicara tentang tato boleh apa enggak dan apa dasar Alkitabnya, dan yang kedua bicara tentang narkoba. Kenapa sih narkoba nggak boleh? Bukankah di Alkitab tidak ada kata-kata narkoba ya? Itu akan kita bahas pada malam hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena pertolongan Tuhan kami ada sampai dengan hari ini. Dan biarlah melalui pendalaman Alkitab yang sebentar kami akan lakukan, Engkau yang beracara sehingga kami semua mengerti dan memahami apa maksud Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Alright ya. Jadi pertanyaan pertama tadi, boleh nggak tato? Oke ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang masuk masalah tato. Nah, jujur memang tidak ada secara eksplisit ya tato ini disinggung, tetapi ada di Imamat 19. Ini ada perihal tentang tato ya. Imamat 19 ayat yang ke-28 ya. Berbicara begini, janganlah kamu menggoresi tubuhmu karena orang mati, dan janganlah merajah ya tanda-tanda pada kulitmu. Akulah Tuhan. Jadi ini larangan yang diyakini ini bersinggungan dengan tato, karena ada kata-kata merajah tanda-tanda pada kulitmu gitu ya. Sehingga tato ini masuk kategori dirajah, karena penggunaan atau ya memakai tato itu cara pembuatannya ditusuk-tusuk ya, dirajah ya. Nah, yang kedua adalah bicara juga penggunaan zaman dulu. Zaman dulu penggunaan tanda-tanda pada kulit ini adalah biasa dipakaikan di budak. Ya, ingat zaman dulu ada perbudakan, dan budak itu tidak beda dengan properti gitu ya. Jadi kalau saya punya budak, maka budak ini properti saya bisa jual, saya bisa lakukan sesuka saya. Dan untuk mengetahui budak ini milik siapa, maka akan dikasih tanda gitu ya. Misalnya saya Samuel Priyautomo, maka ada di budak saya akan ditempel di kepala atau di sini atau di pantat SPU. Wah, berarti budaknya Samuel Priyautomo gitu ya. Ya, ini budaknya siapa ya. Kalau kita sekarang punya motor ada BPKB-nya gitulah ya. Punya motor ada STNK-nya gitu ya, ada plat nomor sehingga kita tahu, oh ini plat nomor ini, oh ini punya saya nih ya. Oh ini punyanya Mas Uung nih gitu ya, karena ada plat nomornya kita tahu, walaupun motor kita sama persis gitu ya, tapi tentu beda di plat nomor. Nah, zaman dulu menggunakan ini tadi dirajah di kulitnya supaya tidak tertukar dengan budak yang lain. Ya sama seperti sapi juga sampai sekarang masih digunakan di sapi ya, untuk mengidentifikasi sapi ini milik siapa. Nah, budak. Jadi zaman dulu berbicara tentang perbudakan juga. Sehingga hanya budak yang dirajah ya, yang tanda di kulitnya itu dikasih tanda-tanda, itu kebanyakan budak zaman itu ya. Itulah mengapa beberapa penafsir Alkitab mengatakan nggak boleh tato, karena itu kembali menginginkan kita jadi budak gitu ya. Tapi saya pikir budaya berkembang ya, pemahaman tentang tato berkembang, sehingga tidak bisa lagi diaplikasikan seperti itu ya. Zaman dulu oke, tato adalah tanda dari perbudakan, tapi itu kan
hanya bicara budaya, kebiasaan ya di satu tempo, satu periode. Tapi sekarang tentu berbeda ya. Sama seperti celana jeans. Celana jeans zaman dulu hanya dipakai oleh para gembala, cowboy gitu ya di Amerika. Tapi sekarang bahkan hamba-hamba Tuhan juga pakai celana jeans. Apakah terus berarti kalau pakai celana jeans ini hamba Tuhan berarti petani ya? Bukan juga ya. Gak ada hubungannya ya. Karena memang budaya berkembang. Nah, karena itu ini pun jangan dianggap tato ini sebagai sesuatu yang tanda kutip pasti identik dengan yang namanya budak ya. Dulu iya, sekarang enggak ya. Dan juga bicara tentang merajah tanda-tanda ini, sekali lagi ini bicara supaya mereka tidak seperti orang-orang yang tinggal di Kanaan pada waktu itu ya. Kalau kita baca ayat sebelumnya nih ya. Janganlah kamu makan sesuatu yang darahnya masih ada, ayat 26. Janganlah kamu melakukan telaah atau ramalan ya. Janganlah kamu mencukur tepi rambut kepalamu, ini ya, apa jambang ya, nggak boleh dicukur ya. Dan janganlah kamu merusak tepi janggutmu. Makanya orang Yahudi janggutnya panjang-panjang dan di sininya panjang juga ya, karena mereka tidak mau pakai itu ya, nggak mau dipotong gitu ya. Nah, ini juga tentu bicara tentang budaya juga ya. Karena itu tidak pas kalau ini dipaksakan di tahun ini ya. Sekali lagi karena hukumnya ini di dalam Alkitab ada 3 ya. Hukum sipil ya, hukum seremonial, dan yang ketiga hukum moral. Dan ini masuk ke hukum seremonial. Sama seperti konsep makan babi haram atau halal, itu bicara hukum seremonial. Sama seperti dulu kita mempersembahkan kambing domba, sekarang udah enggak ya. Kenapa? Ini hukum seremonial, sudah tidak lagi dilakukan ya. Nanti saya akan kasih linknya ya tentang bicara tentang hal itu ya. Nah, karena itu ini sudah tidak bisa lagi diaplikasikan ke zaman sekarang ya. Tapi bukan berarti tato ini 100% boleh ya. Nah, ada ayat yang mungkin bisa jadi pegangan kita, yaitu di 1 Korintus 6 ayat 12 ya. 1 Korintus 6 ayat yang ke-12 berkata demikian, segala sesuatu halal bagiku. Segala sesuatu halal boleh ya, tetapi bukan semuanya berguna. Nah, ini penting ya. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Jadi semua boleh, syaratnya adalah berguna apa enggak. Nah, kalau Anda mau tato, tanya saya, Pak Pendeta saya mau tato boleh nggak? Saya tanya, gunanya untuk apa? Ya, loh, ya tato gunanya. Nah, sebentar ya. Kadang-kadang kita hanya berpikir tato itu ya tato, it's okay lah, nggak usah harus ada gunanya ya. Ada beberapa tato yang berguna. Saya contoh, ada beberapa kasus ketika tangannya pernah patah, lalu di sini ada bekas operasi yang bekas di kulit itu cukup mengganggu dan membuat dia nggak pede gitu ya, sehingga digambar sehingga lukanya itu tertutup oleh tato ya. Berguna nggak? Berguna, karena membuat sang pemilik tato lebih percaya diri, lebih nyaman gitu ya, karena dengan adanya luka yang bekas luka itu dia nggak pede gitu ya. Nah, ini menarik karena ya ini bisa banget ya, tato bisa jadi salah satu jalan keluar untuk permasalahan itu gitu ya. Begitu juga kalau ada yang operasi di sini ya, mungkin pernah operasi di sini ada luka, dia pasang di sini tato, it's okay, itu baik. Karena apa? Berguna. Jadi pertanyaannya, you mau bikin tato berguna nggak? Kalau cuma buat ganteng-gantengan, buat keren-kerenan, ya buat apa? Gitu ya, buat apa? Ya, satu yang itu, yang kedua yang perlu dipikirkan juga, janganlah ini menjadi batu sandungan. Oke, saya kasih ayatnya ya. Ayatnya di 1 Korintus 8 ayat 9. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Ya, sekali lagi ya, jagalah. Jadi kita sekarang udah bebas nih. Tadi dikatakan semuanya boleh, semua halal ya. Tetapi jagalah, jangan sampai kebebasan kita ini menjadi batu sandungan bagi yang lemah. Apa maksudnya? Satu,
ketika kita bikin tato, apakah ini akan menjadi batu sandungan bagi lingkungan? Ya, oke, sekarang tato udah mulai marak, tapi tidak menutup kemungkinan orang yang bertato masih dipandang sesuatu yang negatif, betul nggak? Ya, mau nggak mau kita tahu itu budaya. Oke, budayanya keliru dong Pak Pendeta. Ya kan orang yang bertato belum tentu nakal. Itu koruptor nggak ada yang tatoan, tapi nakal semua. Yes, I know. Tetapi kita harus memahami juga tentang budaya yang kita saat ini ada, yaitu mereka memandang seperti itu. Nah karena itu jangan sampai ketika kita ditato ini menjadi batu sandungan. Contoh saya pendeta ditato gitu ya. Tentu ini akan jadi batu sandungan karena tidak semua jemaat saya mengerti bahwa tato itu penting. Maksud saya bukan penting ya, berguna buat saya. Mungkin saya punya luka di sini yang mau saya tutupi dengan tato. Belum tentu jemaat mengerti dan mereka memandang bahwa wah pendeta kok tatoan gitu ya. Nah karena itu buat saya lebih baik tidak ditato ya. Karena apa? Jangan jadi batu sandungan. Juga masalah tato ini kadang-kadang kita nggak mikir jauh. Ya, kita nggak mikir jauh. Contoh sederhana ya. Anak muda pacaran, lagi naksir-naksirnya, lagi seneng-senengnya. Aduh, aku mau bikin tato. Aku tulis namamu di tanganku ya. Ya, tulis di tangan namanya Nita, Nita. Nita my love ya, atau ditulis Nita love Nita gitu. Cakep banget ya. Pertanyaannya, iya kalau nikah ya. Tiba-tiba di tengah jalan putus nih. Di tengah jalan putus. Kemudian dia punya kekasih yang lain gitu ya. Ya kan nggak apa-apa, pacaran putus nyambung nggak masalah ya. Dia nggak jadi nikah, terus dapat pacar yang lain gitu ya. Dan akhirnya dengan pacar yang baru ini dia akhirnya menikah. Pertanyaan saya, kekasihnya yang baru yang jadi istrinya sekarang, ya kan bisa muring-muring lihat tanganmu setiap hari. Tulisannya apa? Nita. Ya, tolong dipikir dulu kalau Anda mau bikin tato gitu ya. Ini akan jadi masalah kan nanti ke depan gitu ya. Nah, apalagi saya pernah jumpai ada orang-orang yang mentato gambar wanita atau gambar pria di badannya. Ya, bilang mungkin Anda berkata bahwa ini kan art, sebagian dari art. Iya sih, benar. Cuma coba bayangin aja ya. Bayangin aja kalau Anda laki-laki, kemudian di dadamu dipasang foto seorang wanita cantik begitu. Bagaimana perasaan istrimu? Ya, istrimu melihat suaminya ada tato wanita di sini dan bukan dia gitu. Ya pasti istrinya juga sakit hati tiap hari. Ya sama seperti Anda misalnya ya punya istri, istrinya tatoan ya. Tatonya di sini tulisannya welcome. Kacau ya, pasti Anda mikir ya ilah nih bini gua di sini di dadanya tulisannya welcome ya, kacau kali ya. Maksud saya itu jadi batu sandungan, betul nggak? Iya, badan memang badan Anda, tato Anda, yang bayar Anda sendiri. Tetapi firman Tuhan, kalau nggak berguna, kalau itu menjadi batu sandungan, lebih baik jangan, begitu loh ya. Ya waktu itu saya bikin tato tuh ya belum kayak gini kondisinya Pak Pendeta, sekarang jadi kayak gini. Makanya lebih baik jangan bikin tato. Kita nggak tahu ke depan seperti apa toh. Ya, tiwas ditulis Nita, ternyata nggak jadi nikah. Ya, terus foto kekasih kita Lee Min Ho digambar di sini Lee Min Ho ya. Ternyata nikahnya sama Slamet ya. Iya. Ya Slametnya marah dong karena di dada istrinya ada gambar Lee Min Ho kan gitu dong ya. Jadi sekali lagi kita nggak tahu masa depan. Saya pikir lebih bijak untuk tidak tato. Bukan bicara masalah boleh atau enggak, dosa atau enggak. Nggak usah bicara masalah itu. Tapi yang penting apa yang kau lakukan berguna dan tidak jadi batu sandungan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah bicara tentang narkoba ya. Narkoba itu kenapa sih nggak boleh gitu ya? Bukankah narkoba nih nggak ada di Alkitab gitu ya? Ya memang di firman Tuhan nggak ada, tapi di hukum negara memang nggak boleh narkoba. Cuman why? Ya bagaimana kita menyikapi ini? Nah, kalau narkoba itu konteksnya beda lagi. Ya, konteks narkoba itu beda lagi. Nah, satu ayat yang tadi sebetulnya kita sudah baca, yaitu di 1 Korintus 6 ayat 12.
Ya, 1 Korintus 6 ayat yang ke-12 itu bicara begini. Yang B saja lah ya. Tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Ini bicara kecanduan. Ya. Diperhamba oleh sesuatu berarti kita kecanduan. Ya. Makanya konsep 1 Korintus 6 ayat 12 ini bisa diaplikasikan semua, yang penting kecanduan. Anda kecanduan handphone, sebenarnya Anda bersalah di hadapan Tuhan karena ini. Ya. Anda membiarkan dirimu diperhamba oleh sesuatu. Ya, entah handphone, entah narkoba, entah rokok, entah apapun. Tapi kan kalau handphone nggak selalu. Apakah handphone pasti kecanduan? Betul, handphone tidak selalu membuat kita kecanduan. Memang ada orang yang kecanduan handphone, tapi pakai handphone nggak otomatis kecanduan. Tapi pakai narkoba otomatis kecanduan. Itu riset yang menyampaikan bahwa kecanduan narkoba itu nggak nunggu lama. Sekali Anda pakai Anda sudah kecanduan. Ya, maka dari itu tidak boleh. Ya, itu melanggar hukum Tuhan. Kenapa? Karena engkau itu menjadi kecanduan, tergantung, diperhamba oleh suatu apapun. Ini luas boy ya. Nggak cuma bicara narkoba. Kalau Anda kecanduan dengan telenovela, itu juga salah. Kecanduan itu gimana sih? Anda semuanya nggak masalah, yang itu ada. Nah, itu namanya kecanduan. Ya. Kalau yang itu nggak ada, aku nggak bisa hidup. Nah, itu kecanduan. Bisa nggak kita kecanduan kekasih kita? Bisa. Ada orang-orangnya, tanpamu aku tak bisa hidup. Nah, itu kecanduan berarti. Sehari tidak bertemu denganmu, wah badanku meriang gitu. Itu kecanduan juga, ya. Kecanduan pacar gitu ya. Jadi kalau nggak ketemu pacar sehari meriang gitu ya. Kalau nggak ketemu pacar seminggu masuk UGD ya. Tapi itu bentuk dari kecanduan. Nggak boleh juga. Nggak boleh. Bahkan makanan juga sama. Mungkin Anda bilang, wah aku tuh kalau nggak makan nasi nggak bisa hidup. Wah ini kecanduan nih. Nggak boleh. Firman Tuhan pengennya apa sih? Tuhan pengennya apa sih? Tuhan pengennya kita kecanduan dan berharap bergantung, diperhamba hanya oleh Tuhan. Harusnya kita bilang begini, aku nggak bisa hidup tanpa Kristus. Nah itu. Ya, aku nggak bisa melangkah tanpa Kristus. Bukan, aku nggak bisa hidup tanpa uang. Nah, itu Anda sudah kecanduan dengan uang. Ya, aku nggak bisa hidup tanpa kekasihku. Berarti Anda sudah kecanduan dengan kekasihmu. Dan itu salah di hadapan Tuhan. Ya, jadi sekali lagi narkoba itu pasti bikin kecanduan. Pasti. Rokok, oke lah, banyak yang kecanduan, tetapi tidak selalu hisap rokok sekali 2 kali langsung kecanduan. Ya, tapi kalau narkoba pasti. Maka dari itu narkoba, kalau saya pribadi itu melanggar hukum Tuhan. Nah, yang kedua masalah narkoba itu adalah masalah maboknya. Firman Tuhan menyuruh kita menguasai diri. Saya kasih ayatnya, ya. 2 Timotius 4 ayat yang ke-5. Ya, 2 Timotius 4 ayat yang ke-5 bicara begini. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Jadi kita ini disuruh menguasai diri kita dalam segala hal. Mabok itu menguasai diri gak sih? Maksudnya bukan mabok di angkutan umum ya, mabok ya, enggak. Itu orang mabok itu nggak menguasai dirinya sama sekali. Ngomongnya kacau ya, fisiknya juga kacau, pikirannya kacau. Itu dia tidak menguasai dirinya sama sekali. Makanya jangan heran orang mabok itu bisa tidur di tengah jalan. Orang mabok bisa tidur di got ya. Karena apa? Karena mereka nggak punya pikiran, nggak bisa mengendalikan dirinya. Orang mabok akhirnya jalannya goyang kanan goyang kiri, yang nggak bisa lurus. Itu karena apa? Nggak bisa menguasai tubuhnya. Padahal firman Tuhan, kuasailah dirimu dalam segala hal. Jadi yang nggak boleh juga masalah mabok. Ya, maka dari itu anggur boleh nggak? Anggur boleh, minuman anggur vodka boleh, alkohol boleh nggak? Boleh, asal jangan mabok. Kuasailah dirimu, ya. Jadi kita disuruh menguasai diri sekali lagi. Kalau engkau bisa menguasai diri, vodka atau makan minuman beralkohol lainnya itu baik kalau Anda berada di daerah dingin di Eropa bagian utara, bisa menghangatkan tubuh itu.
dan bukan sesuatu yang salah. Asal tidak mabuk. Nuh di Kejadian pasal 9, kesalahannya apa sih? Dia kehilangan penguasaan diri. Ya, Nuh bikin kebun anggur, dia yang pertama kali bikin anggur, dan dia mabuk gara-gara anggur, dan disitulah kesalahan Nuh. Ya, dia kehilangan penguasaan diri. Jadi kalau kita sama, minum anggur boleh selama tidak mabuk, secukupnya. Narkoba gimana? Umumnya para pengguna narkoba yang dicari apanya? Mabuknya. Ya, perlu diketahui di dalam medis morfin juga digunakan untuk penghilang rasa sakit. Nggak masalah, karena dokter sudah atur kadarnya supaya tidak kecanduan dan juga tidak memabukkan, ya nggak? Ya, sehingga kadarnya sudah diperhitungkan. Tapi kalau yang luar minum asal memang tujuannya untuk mabok, nah itu nggak boleh. Jadi menguasai diri itu penting. Ini nggak cuma bicara tentang anggur, nggak bicara tentang narkoba saja. Banyak hal yang membuat kita kehilangan penguasaan diri. Ya, Anda mencintai seseorang, sampai-sampai tidak bisa menguasai diri. Ya, sampai-sampai logikamu hilang. Ya, dibohongin ya masih aja nurut. Karena Pak mencintai. Nah, ini juga salah di hadapan Tuhan. Kenapa? Anda tidak menguasai diri. Begitu juga ketika Anda membenci. Sangat membenci sampai-sampai Anda kehilangan kontrol kalau ketemu dia. Saking bencinya. Itu pun salah. Kenapa? Firman Tuhan bilang, kuasailah dirimu. Betul ya? Jadi nggak cuma bicara tentang narkoba, mabuk, ya, alkohol dan sebagainya, enggak. Ketika engkau kehilangan penguasaan diri, maka itu bersalah di hadapan Tuhan. Karena tubuh kita harus kita kuasai. Kalau tubuh kita enggak kita kuasai, maka ada kuasa lain yang akan menguasai tubuh kita. Siapa itu? Setan. Makanya enggak heran orang yang mabuk pasti larinya ke hal yang negatif. Nggak mungkin ada orang mabuk terus kemudian jadi jalan kaki ke yatim piatu terus kasih sumbangan 10 juta gitu ya. Sadar-sadar, wah saya kemana? Wah saya sumbangin ke yatim piatu. Itu bukan mabuk itu ya. Orang mabuk gimana? Ya, orang mabuk atau gampar orang. Betul kan, itu orang mabuk ya. Artinya mabuk, badannya kita kehilangan kuasa, maka kuasa yang lain akan menguasainya dan menjadikan tubuh kita sebagai senjata kejahatan. Ya, maka dari itu hati-hati. Ya, kuasai diri, ya, kuasai diri. Itu penjelasan saya tentang tato dan tentang narkoba. Narkoba jelas nggak boleh. Kalau tato silakan selama berguna dan tidak jadi batu sandungan. Sekian, sekali lagi pertanyaan-pertanyaan yang ada saya akan jawab minggu depan. Ya, saya berharap minggu depan bisa kolaborasi dengan Pendeta Henry, ya. Tapi biar Tuhan yang beracara. Oke, kita akan tutup pendalaman Alkitab pada malam hari ini dengan doa. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini kami bisa melakukan pendalaman Alkitab walaupun melalui jaringan internet. Tetapi kami yakin dan percaya firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan biarlah ini menjadi pegangan kami supaya kami dalam hidup juga lebih berhati-hati apa yang kami lakukan, apakah itu menjadi batu sandungan buat orang lain. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini, dan biarlah minggu depan kami kembali berjumpa di dalam program pendalaman Alkitab. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.